jadi bacok. Gak bisa. Ketakutan si Udin, ketakutan. Masa di Richard Lee bisa, di sini udah gak bisa. Lihat raut wajah si Udin yang ketakutan. Gak mau coba deh. Karena saya tidak sakti. Loh, Saya sakti. ketakutan si Udin, kayak kucing nih, kayak kucing lemes nih. Diambilin pisau sama Denny. Ayo Kondin. Nah kayak gitu tuh kira-kira di Ayo. budaya aja tuh. Iya. Bener nih, gak mau coba nih. Soalnya saya nggak sakti. Oke. Kak Wani. Berarti kita gak jadi ya. Enggak. Gak apa-apa Kak nih kalau Wani. dibilang bohong ya. Iya. Oke, bener ya. Ya wes, saya balikin nih ya. Emang bohong si Udin. Kalau gitu. Lihat raut Ditunggu. wajahnya ketakutan banget. Siap. Pesulap merah ya. Siap. Dan pedang yang dipakai ini pun udah di rekayasa sama si Udin. Saya tak tunjukin. Nah, pas bagian tajamnya cuman di sini doang. Jadi antara sini ke sini nih kagak tajam, tumpul ini guys, tumpul. Itulah trik yang dipakai si Samsudin nih. Yang sebagian sini nih tumpul. Nah, kelihatan banget, kelihatan banget. Halo guys, kembali lagi dengan Damian Odet. Ini aku di sini masih tentang si Bang Udin. Sekarang aku ada di channelnya ini ya, Curhat Bang Denny Sumargo. Di sini ada salah satu video yang melihatkan si Udin itu ketakutan banget waktu untuk disuruh tunjukin kesaktiannya untuk kekebalan, tes kekebalan. Akhirnya kebongkar lagi trik si Udin di sini. Ini guys, di video yang ini judulnya, ini ganti ya judulnya ya, ganti rugi 100 miliar. Gua tunggu sampai Jumat ini atau proses hukumnya jalan. Buset, ini si pesulap merah atau Marcel Radival mau dituntut 100 miliar sama si Udin. Guys, seru ini guys, seru guys. Tak, langsung kita lihat videonya di sini ya. Proses hukumnya akan berlanjut. Nasihat hukum saya untuk beliau 100 miliar. Ini nggak apa-apa nih ya, gue Ada sebelumnya aja, ya. udah semuanya tanyain aja. Bisa. Saya bisa menghadirkan orangnya. Beliau ini saya juga bisa menghadirkan dokternya. Di dalam foto ini beliau datang dengan membawa buku ronsen. Ada beberapa, cuman yang saya bawa satu. Wais. Di dalam foto ini ada paku-paku. Bisa dilihat sayang kamera? Bisa nggak? Si Samsudin membawa ini hasil ronsen ya, atau hasil ronsen yang di kaki orang terkena paku nih guys. Trik receh lagi ini yang diperlihatkan Samsudin. Di bawah. 1, 2, 3. Oh ini nih, Siap. ini nih. Siap. Oh ini paku nih. Iya. Yang Gampang garis-garis banget. gitu. Iya, itu paku. Oh ini ada banyak di paku nih. Ada banyak. Ini di posisi jari kaki ya? Iya, ada yang di Iya, jari iya. kaki. Gampang banget kalau cuman mau bikin ronsen paku gitu aja. Nah kan secara tidak langsung paku itu ya paku, dikasih double tip saja atau dikasih lem, tempelin ke kaki, entar langsung di ronsen ya hasilnya seperti ini Bang Udin. Udahlah, kamu itu wis pembohongan publik di sini, penipuan. Nggak ada yang bisa dibuktiin secara langsung atau secara live. Ini nyatanya apa ini yang dibawa? Iyalah Bang Udin, Bang Udin. Oh, ini loh guys. Ini loh guys, yang dimaksud pakunya itu tadi. Ini paku, ini paku, ini paku, ini paku. Gampang banget kalau buat kayak gitu aja, gampang banget. Pakunya ditaruh di luar, dikasih double tip atau dikasih lem, langsung dironsenin aja. Apaan kalau buat kayak gitu aja? Ayo Bang Denny, bongkar terus di sini Bang Denny. Ini pakunya ini. Ini paku. Ah, iya, Ini tuh. paku. Iya. Ini paku. Ini paku. Di sini paku. Kayak guys, perhatian baik-baik guys. Gampang guys kalau buat kayak gitu aja. Nah ini paku nih. Nah, Ini posisinya adalah ronsen dari telapak kaki kalau cuman saya di nggak salah. ujung-ujung Bener ya? kuku kalau itu nembelinnya. Kelihatan ya? Nah, Kepada Allah. Ini yang ditanya Apakah apa, itu juga jawabnya harus apa? membuktikan Agak nyambung nih si Udin nih. Dan di dalam Al-Quran juga ada yang namanya surga dan neraka. Apakah juga disuruh membuktikan antara surga dan neraka? Ya beda Ini tentang lagi dong. keimanan. Jangan bilang kalau itu ada di keimanan kita ya, ada di keimanan kita. Kalau masalah surga dan neraka lah, ini kan yang disuruh pembuktian ini cuman masalah lo bisa nggak bakar tisu tanpa korek api maksudnya, dan tanpa dua alat kimia itu bisa nggak lo membuktikan. Jangan bahas-bahas surga dan neraka, disuruh buktikan langsung.
Mulai ngawur lagi di sini si Udin, mulai oleng rupanya. Yang hubungannya dengan keyakinan kita. Nah, sekarang waktu dia dia mempraktekkan bakar tisu itu, dia kan menggunakan kayak semacam alat tuh katanya. Ngeles lagi nih dia. Ya, ini sama prakteknya dengan apa yang Gus lakukan, ya, dan beberapa orang lakukan. Nah, waktu Gus melakukan itu, saya sempat lihat di video. Itu mirip tuh, memang mirip ya. Saya bilang mirip karena saya nggak tahu benar atau enggak. Itu dalam kondisi untuk apa Gus melakukan hal itu, bakar itu? Iya, perlu untuk saya jelaskan secara tendensi keilmuannya ya. Ketika itu saya diundang di Surabaya. Ada seseorang yang selalu ingin bunuh diri, jadi susah tidur dan lain sebagainya, sehingga saya diundang di sana. Ketika di sana saya melakukan ruqyah, sebelumnya itu live ya, live dan saya live ya, live di video itu live. Live ya. Live. Ya. Kakak nyambung ini jawabannya. Jawabannya si Udin, untuk apa melakukan adegan bakar tisu itu? Jawabannya kayak gini nih. Jadi sama sekali tidak ada pemotongan maupun yang lainnya. Ya, tidak ada editing lah. Nah, ketika itu saya live datang ke sana. Nah, ketika di sana saya belum pernah masuk ke dalam rumah itu. Lalu ketika saya belum pernah masuk, tapi krumu yang masuk duluan. Naruh bahan kimia itu ya. Udah ditaruh duluan bahan kimia itu. Terus nanti krumu bilang, barangnya tak taruh di sini, kamu tinggal ambil aja. Kalau emang gitu kronologinya gampang banget, karena udah ada buktinya di video si Udin. Yang dibongkar itu pura-pura kesurupan, terus nemu yang dibawa kasur, diambil sama dia, dicampurin di tisu, akhirnya tisunya kebakar. Bukan doa-doa, di situ ditemukanlah sebuah buhul atau ikatan yang ada di dalam rumah itu. Kakak nyambung di sini ya. Ditanya apa, jawabnya apa, kakak nyambung di sini si Udin. Ini udah terbukti lagi nih. Udah terbukti lagi kesongongannya dia. Atap rumah seperti itu. Lihat raut wajah si Udin ini waktu ngomong, kayaknya dia ada pikiran-pikiran gimana gitu ya. Udah mengarang cerita ini si Udin, mengarang cerita, agak bingung raut wajahnya, dilihat baik-baik. Udah pelentot, mencari pembelaan nih si Udin, nyari jawaban juga nggak sesuai dengan pertanyaannya. Selalu muter-muter ke itu saja jawabannya. Yang saya curi itu siapa? Lalu kejadiannya di mana? Alat buktinya apa? Alat buktinya semua ada di videomu. Sudah ada semuanya di videomu. Ingat baik-baik ya, ada semua di videomu, Samsudin. Udah banyak yang kamu upload itu adalah alat buktinya. Dia mengatakan seseorang melakukan penipuan. Tetapi ketika dia menuduh tidak bisa membuktikan, itu juga penipuan. Nah, lalu yang melakukan penipuan di sini siapa? Betul. Nah, itu kan praktek yang dia tampilkan kemarin, kayak dia bisa menyalakan api, terus kemudian keris keris yang ada listriknya. Itu bukan cukup bukti untuk membuktikan bahwa apa yang Gus lakukan itu adalah tipu daya, bukan? Apakah yang dia lakukan itu sama dengan kejadian yang di tempat itu? Namun sama dong. Karena di tempat itu kamu juga mengambil bahan kimia yang nanti udah dicampur gliserin di atas tempat, di atas piring itu ya. Terus dicampurin pakai tisu dan akhirnya tisunya terbakar lah. Terus untuk masalah keris juga sama, bener kata Marcel. Itu adalah keris ada tombolan. Kalau emang punya keris listrik, lah kenapa nggak kamu buktikan dari dulu itu waktu si pesulap merah datang ke padepokanmu ya? Jangan malah buat video klarifikasi yang seakan memutarbalikkan fakta kagak jelas. Wah, emang nggak sesuai kenyataan kamu si Udin. Menurut gue sama nggak? Jelas-jelas sangat berbeda. Wah, pembelaannya. Dari tempatnya, kejadiannya, orangnya, semuanya sudah berbeda. Yang dimaksud ini alatnya. Mirip sih memang, Gus. Ya memang mirip, tetapi tidak sama. Yes. Apakah kalau di sini kaya, di sana hasilnya dari mencuri, di sini dari bekerja, walaupun sama-sama kaya, tetapi prosesnya ini berbeda. Cara mencari perbandingannya itu loh, nggak logika banget guys. Sama-sama kaya dari hasil mencuri sama hasil bekerja, nggak ada apa itu ya wis. Logikanya yang dibuat perbandingan itu kagak masuk sama sekali.
Siap. Nah sekarang Gus, waktu Gus yang bakar-bakar itu ceritanya lagi ngapain itu bakar itu? Iya, perlu untuk dipahami bahwa penyakit non medis itu ada 3. Loh, ngeles lagi kan Jadi jawabannya. semua hal itu ditanya apa jawabnya apa nih? Jadi ada penyakit non medis itu karena ain. Loh. Ain itu pujian tidak menjaga asma Allah. Yang kedua karena ketempelan. Ketempelan itu karena 4 hal: tempat, nasab, tidak taat, maksiat. 4 hal ini. Yang ke Nah kan, mulai mikir lagi nih dia. Pandangan mata mengarah ke atas. Jadi di sini si Samsudin mulai mencari jawaban, mikir dulu mau jawab itu, mikir dulu. Tak jawab popo iki. Akhirnya ya apa yang ditanyakan Bang Denny kagak nyambung, kagak sesuai dengan apa jawaban dari Samsudin. Intinya di sini video ini pertanyaan dan jawabannya itu nggak ada yang sama, nggak ada yang relevan. Mencari perbandingan juga nggak masuk logika di sini. 3 baru karena sihir. Nah sihir sendiri ini ada beberapa jenis. Pokoknya ditanya apa jawabnya apa intinya di sini ya. Kalau kita di Jawa itu sering bilang banaspati, yang biasanya itu terjadi hanya ketika Allah itu berkehendak saja. Oke. Ngelesnya kayak gini, ngelesnya apakah itu sering terjadi? Dia jawab sendiri tidak. Padahal di semua videomu pasti terjadi itu kalau yang kamu rekam. Banyak itu video tisu yang terbakar itu. Apa ini Samsudin? Sekarang kalau diwawancara jawabannya kayak gini. Seperti ketika ada orang yang datang, kita doakan terus tiba-tiba dia muntah paku. Apakah saya bisa menguatkan paku? Tidak. Itu hanya karena doa dan saya menjadi lantaran sababiyah sehingga orang itu keluar paku. Saya sama sekali tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk pasien-pasien saya, tidak. Sama sekali tidak pernah. Iya, semua alasan dukun palsu kayak gitu, Din. Dukun palsu kayak lu pasti jawabnya gitu. Supaya orang yang berobat ntar balik lagi kembali dan cuan kembali. Pasti ada aja alasannya. Gus, ini kok masih begini rasanya. Kenapa nggak kok dokter saja, bos? Jangan percaya dukun ya mulai sekarang. Apalagi dukun kayak si Udin ini. Yang nyata-nyata triknya semua palsu. Nah kalau kayak keris itu juga panjenengan tidak pernah pakai keris gitu loh? Iya. Keris listrik apa ya? Iya. Buat ngedetek. Iya. Di sini ada santet gitu. Iya. Mulai gila nih. Sebenarnya keris itu kan peninggalan dari leluhur kita, nggih. Iya sih tak. Apa yang ditanya Denny Sumargo selalu melenceng dari jawabannya si Udin. Si Udin itu jawabnya beda. Kalian dengar baik-baik nih guys. Jadi jangan sampai dikatakan bahwa keris itu syirik, tidak. Jadi doa itu ada 3. Loh, kan? Ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan, ada yang dengan kata. Padahal tadi pertanyaannya, apakah benar keris itu ditujukan untuk mendeteksi santet? Jawabannya malah kayak gini si Samsudin. Wis kagak nyambung sama sekali, Din Samsudin. Menggunakan sebuah media. Terkadang saya menggunakan media sandal. Loh, kadang sandal. Menggunakan sapu lidi, kadang menggunakan air putih, kadang menggunakan kunyit dan madu. Nah, ketika beliau menyatakan bahwa itu adalah keris yang seperti beliau sering tampilkan itu, apakah beliau sudah pernah melihat keris saya? Lah kan. Kenapa nggak coba masuk? Saya lihat dulu dong kerisnya, kayak gitu. Ntar Tunjukkan dong kerisnya ke saya. Ntar masuk padepokan lu gebukin, Din, gimana, Din? Orang masuk padepokanmu bapak kamera juga kakak boleh. Waduh, yo apa si Udin nih, rek. Ya begitu. Kan nggak sempat. Kita samakan dah. Ya, Maksud saya setelah ketemu sama Marcel, lalu sekarang ketika seseorang ingin pembuktian, lalu yang dibuktikan itu apa? Contoh, katanya Gus kebal. Kebal apa? ini mulai di sini nih, mulai ketakutan nih. Lihat raut wajahnya mulai ketakutan banget waktu ditanya apakah Gus kebal, malah balik kebal apa. Iya. Kebal badang tajam. Siapa yang bilang? Loh. Nah, tadi situ. Loh. Dari tempatnya Dr. Richard. Iya, perlu untuk dipahami. Loh. Ketika kita seumpamanya selamat, itu bukan berarti kalau kita itu sakti. Di situ Ya. ada yang namanya maunah. Maunah itu tidak bisa dipertontonkan. Catat baik-baik ya, maunah itu tidak bisa dipertontonkan guys. Katanya si Udin kayak gitu. Tapi kenapa banyak videomu yang mempertontonkan kesaktianmu
uji kekebalan itu. Aku punya lo buktinya. Nah ini guys, simak baik-baik kesombongannya si Udin. Tadi katanya bilang kesaktian itu tidak untuk dipertontonkan karena itu bisa menyebabkan sirik dan kesombongan. Kalian lihat nih baik-baik kesombongannya si Udin. Nah, dan pedang yang dipakai ini pun udah direkayasa sama si Udin. Saya tak tunjukin. Yang sebelah sini ini tajam ya, yang sebelah sini ini tajam, tapi kalau ujungnya ini kagak diasah. Yang dibuat nyoba pasti yang deket tangan. Emang yang tajam sebelah situ doang. Tapi ntar waktu buat pengetesan kan ujungnya yang di pucuk itu. Pas bagian tajamnya cuman di sini doang. Jadi antara sini ke sini ini kagak tajam, tumpul ini guys, tumpul. Itulah trik yang dipakai si Samsudin nih. Yang sebagian sini nih tumpul. Makanya nggak bisa buat itu melukai ya. Dia tadi bilang di Denny Sumargo, kalian dengar sendiri kan? Tidak untuk dipertontonkan, tapi kalau ini malah untuk dibuat video. Yang dibuat ngetes selalu bagian yang bawah, bila yang bawah. Kalau bila yang atas nggak bisa dibuat miris karena nggak tajam loh. Udah kelihatan banget kok di sini. Dari sini aja aku udah bisa melihat trik-trik receh si Udin. Yes. Dites ini. Nah, kelihatan banget. Makanya ketika live itu terjadilah hal semacam itu. Contoh. Itu tidak disengaja. Tidak disengaja sama sekali. Nah sekarang gimana kita buktiin kalau Gus kebal? Nah makanya itu kenapa kalau tidak bisa membuktikan menuduh? Loh. Ya bener sih. Jawabannya aneh guys. Kenapa kalau tidak bisa membuktikan menuduh? Lah yang lu upload di video itu apa sih Udin? Yang lu upload kekebalan itu buat apa sih Udin? Itu adalah buktinya kalau lu emang kebal ya. Tapi di sini kenapa lu nggak mau ngebuktiin, lu nggak mau kebuktiin kalau lu itu beneran kebal? Iya lanjutin doa brus raimu Din. Gus berani nggak nih terima tantangan untuk coba kekebalan? Saya tadi hari ini berani nggak? Tadi saya sudah ada acara dengan dokter siapa tadi? Ngeles lagi. Dokter Richard. Kalau masalah pembuktian, menurut saya hal semacam itu menjadi kesirikan ya, menjadi kesombongan. Iya. Menjadi kesombongan, kalian catat lagi menjadi kesombongan katanya. Menjadi terus di video ini apa ini guys? Ini guys, kalian lihat baik-baik nih guys. Nah ini guys, simak baik-baik kesombongannya si Udin. Tadi katanya bilang kesaktian itu tidak untuk dipertontonkan karena itu bisa menyebabkan sirik dan kesombongan. Kalian lihat nih baik-baik kesombongannya si Udin. Nah, dan pedang yang dipakai ini pun udah direkayasa sama si Udin. Pas bagian tajamnya cuman di sini doang. Jadi antara sini ke sini ini kagak tajam, tumpul ini guys, tumpul. Itulah trik yang dipakai si Samsudin nih. Yang sebagian sini nih tumpul. Makanya nggak bisa buat itu melukai ya. Dia tadi bilang di Denny Sumargo, kalian dengar sendiri kan? Tidak untuk dipertontonkan, tapi kalau ini malah untuk dibuat video. Yang dibuat ngetes selalu bagian yang bawah, bila yang bawah. Kalau bila yang atas nggak bisa dibuat miris karena nggak tajam loh. Udah kelihatan banget kok di sini. Dari sini aja aku udah bisa melihat trik-trik receh si Udin. Yes. Dites ini. Nah, kelihatan banget. Gak penting juga. Loh. Kira-kira kalau saya pengen lihat. Siap. Boleh? Iya nanti lihat aja videonya ya. Loh. Kira-kira gak berani. Mau coba gak Gus? Saya berani. Saya mah terserah. Ini akan ditonton orang dan kembali pastinya kan ya. Siap. Kalau Gus mau berdoa dulu atau apa diizinin atau enggak. Lihat raut wajah si Udin ya. Siap. Ketakutan banget. Sebenarnya ilmu mauna itu bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk diamalkan. Bahkan ada salah satu pantangan di dalam ilmu hikmah itu tidak boleh untuk kesombongan. Betul. Tapi nyatanya di sini kamu sombong banget. Kalau nggak sombong nggak akan kamu upload di YouTube-mu ya.
Semua kesaktianmu orang yang dibor itu dibor kagak bisa, dibacok kagak bisa, apaan ini? Pokoknya di sini intinya semua omonganmu nggak sesuai kenyataan. Si Samsudin, Samsudin. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini, siapa yang saya tipu? Bulat ke sini lagi, guys. Mana korbannya? Bulat ke sini lagi. Apa alat buktinya? Gitu. Iya. Negara kita ini negara hukum. Iya. Tentu semuanya gampang banget, Din. Kamu tinggal nunjukin saja ntar ya di depan kepolisian. Apakah emang keris itu bisa mengeluarkan listrik tanpa alat elektronik? Terus apakah kamu bisa membakar tisu tanpa bantuan zat kimia dan tanpa bantuan korek ya? Gampang banget. Wes, ini bumerang buat kamu, Udin. Bumerang, ingat baik-baik ya. Kita lihat siapa ntar yang ditangkap polisi duluan. Lo apa sih pesulap merah? Aku yakin 1000% lo yang ditangkap. Berjalan dengan hukum, apalagi akibat-akibat yang dilakukan oleh Bang Marcel ini luar biasa dampaknya terhadap terutama pasien-pasien saya. Gak payu dukune yo. Terutama bukan hanya sekedar tutup channel, tapi saya siap untuk dipenjara. Guys, ingat baik-baik, catat baik-baik perkataannya Samsudin. Buktikan ntar ya, buktikan. Kita lihat siapa ntar yang dipenjara, guys. Kalau berbicara seperti ini nggak akan pernah ada selesainya. Benar. Kapan ada selesainya? Sana menuduh dan saya tidak merasa. Kan? Betul. Nah sekarang kalau mau buktiin goib ya. Salah satunya ketika kita ingin melakukan pembuktian goib, di situ harus memahami dulu tentang kejadiannya, secara ilmunya, di mana letaknya itu harus paham dulu. Makanya nanti letaknya itu yang naruh adalah krumu sendiri, Gus. Jadi sebelum kita melakukan adegan goib, salah satu krumu masuk duluan untuk ya mengecek lah, disitulah dia menaruh sesuatu barang yang biasanya kamu sebut buhul, dan itu di toko online sangat banyak. Bulbul apaan itu tadi, sangat banyak yang kamu maksud itu. Ya benar, ini skenario. Ini secara tidak langsung di sini si Udin membuka rahasianya sendiri. Bisa dilihat nanti. Mulai kebingungan nih. Ekspresi wajahnya si Udin mulai kebingungan lagi. Udah kehabisan jawaban, makanya dia mengarang dengan cara ngawur, ngeles ke sana ke sini ya jawabannya. Apa yang dia punya dengan apa yang saya punya disama-samakan, walaupun belum pernah melihat bentuk barang yang saya punya. Perbedaannya cuma belum pernah megang, belum pernah. Kerismu itu yang tipe murah yang masih pakai tombol, dan kerisnya si Marcel itu yang tipe mahal yang udah pakai remote. Udah ketinggalan kamu di sini satu langkah, Gusudin. Ya emang nggak sama lah. Keris punyamu sama punyanya Marcel. Karena punyamu masih ada tombolnya, dan punyanya Marcel udah pakai remote lebih canggih lagi. Ya, dukun ketinggalan zaman kamu ini, Udin. Berarti pihak Gus tidak pernah meminta atau memungut biaya sama sekali? Sama sekali tidak. Tidak pernah? Tidak pernah. Soalnya ini pasti banyak yang nonton. Siap. Ini kira-kira kalau Gus berani kepada semua kalau misalnya ada yang berkeberatan. Wah, ini jadi alat serang lagi nih buat si Udin nih. Katanya nggak ada biaya pengobatan di situ. Kita lihat saja nanti ntar bagaimana. Karena kemarin udah ada yang posting kena biaya 10 juta itu untuk pengobatannya di Padepokan si Udin ini. Ada tulisan PNDS 10 juta. Yuk kita saksikan nanti kelanjutannya. Pernah itu atau memang Gus berbohong di sini? Siap. Mereka boleh nih? Boleh. Oke. Tapi harus ada bukti ya? Begini, saya jelaskan. Iya kan? Seperti yang tadi sudah ngeles saya sampaikan lagi. Doa itu menggunakan 3 metode. Ya. Ada yang menggunakan doa lagi, ada yang menggunakan perbuatan, dan ada yang menggunakan barang. Ya. Dan ini sama sekali tidak pernah dipaksakan di Padepokan. Apa panjenengan mau seperti ini atau tidak, itu silakan panjenengan saja. Ya. Tidak pernah memaksakan di Padepokan. Oke, berarti dan tidak pernah meminta tarif ya? Dan sama sekali tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Oke, tidak pernah meminta tarif, siap, betul? Tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Oke, harus menurut gue. Berarti kita nggak jadi bacok. Ketakutan si Udin, ketakutan. Masa di Richard Lee bisa di sini udah nggak bisa? Lihat raut wajah si Udin yang ketakutan. Nggak mau coba deh. Karena saya tidak sakti. Loh, saya sakti. Ketakutan si Udin, kayak kucing lemes nih. Diambilin pisau sama Denny.
Ayo Kondin. Waduh, lihat ekspresinya si Udin. Kebalik. Karena gelisah, si Udin gelisah ini. Mohon maaf Takut guys. banget mau disuruh buktiin loh. Nah, kayak gitu tuh kira-kira di Ayo. budaya aja tuh. Iya. Bener nih, kamu coba nih. Soalnya saya nggak sakti. Oke. Kak Wani. Berarti kita nggak jadi ya? Enggak. Gak apa-apa Kak nih kalau Wani. dibilang bohong ya? Iya. Oke, bener ya? Ya wes, saya balikin nih ya. Emang bohong si Udin. Kalau gitu. Lihat raut Ditunggu. wajahnya ketakutan banget. Siap. Pesulap merah ya? Siap. Sampai hari Jumat. Si Udin ketakutan banget disuruh langsung tes. Lah ini yang suruh ini Bang Denny lah. Apalagi ntar kalau pembuktian sama si pesulap merah, apa nggak terkencing-kencing lo nanti Bang Udin. Terbukti lagi kan di sini kebohongannya si Udin. Iya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang hari Jumat ini 12. Bang. Wah, Karena hari Jumat pun saya ada undangan dari Polda untuk hari Jumat ya? Last Oh, iya. minute ya? Iya. Kalau Jumat, enggak, guys. hukumnya berjalan. Oke. Tapi kalau panjenengan akhirnya dihujat, pi, Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. jalan terus ya. Saya ketika saya terjun di dunia ini memang saya sudah siap untuk dihujat. Karena saya sudah mengatakan Ya emang sudah siap dihujat karena di sini udah terbongkar semua kebohongan lo, trik-trik lo yang lo pakai Bang Udin udah terbongkar semua di sini. Jadi ya tunggu aja hujatan dan hukuman langsung dari para orang Indonesia ntar. Lihat saja ntar apa yang terjadi. Oke guys, cukup sekian dulu ya. Udah ada beberapa bukti di sini kalau emang si Udin cuman omong doang, nggak bisa ngebuktiin. Wes gitu aja, kita tunggu kelanjutannya. Sekarang hari Jumat nih, apakah benar si Udin ada di Polda Jatim?